Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now you are watching my video through YouTube channel because we would like to save your internet data so we don't need to meet at Zoom anymore. So I just want you to watch this video because I will explain our material through this video. So if you still remember last meeting we have learned unit 1 about nice to meet you, and then if you meet someone new, yeah, and then this meeting we will continue our material with 3 focus about making small talk, and then countries and nationalities, and the last one about the grammar, possessive adjective. So let's start with making small talk. So when you have small talk, what is small talk? Talk means bicara, small means kecil. That's not the meaning is berbicara kecil, but small talk means ngobrol. Nah, how to make a small talk? Bagaimana ngobrol sama orang, memulai percakapan dengan orang lain. So in English, there are some sentence that you can use when you start to talk with people. Nah, sekarang coba nanti this will be your exercise. Jadi ini nanti latihannya. You will try to guess kira-kira this conversation, katanya di percakapan ini, statement 6 ini, kira-kira biasanya you use it di dalam kondisi apa? In which condition? I give you one example. Katanya, the weather is perfect today. Cuaca hari ini sangat sempurna. Ya, cuaca sangat sempurna hari ini. Nah, kira-kira nih, because you are talking about the weather, karena ngomongin cuaca, kira-kira kalau ngomongin cuaca, yang ngobrol tuh lagi ada di mana? Apakah at a conference, at a hotel, at a restaurant, in a car, visiting a client, or walking outside with a colleague? Kalau ngomongin weather, berarti tentunya di luar kan, di luar gedung gitu loh. Nah, which one? Yang mana? Kira-kira yang di luar gedung? Ya tentunya yang F. Dia bilang walking outside. Berjalan di luar, ya, di luar with a colleague. Dengan seorang, colleague itu apa? Rekan kerja. Ya, jadi jangan lagi bilangnya, oh, business friends. The good English bukan business friends, nggak ada business friends. Namanya bahasa Inggris yang baik dan benarnya itu adalah colleague. Because in English, if you say friends, it means that you are close. Kalau mau bilang friends, ya beneran teman gitu loh. Tapi kalau urusannya bisnis sama orang itu bilangnya colleague, ya. Okay, now how about number 2, 3, 4, 5, 6? Nanti silahkan kalian jawab di V-class kalian. Kira-kira jawabannya apa? Saya akan letakkan pertanyaan ini di dalam V-class kalian. Okay? Now we continue to the next one. Katanya we complete the response test. Ada 3, 4, 5, ada 6 choice here. Ada 6 pilihan di sini. Ada agree, better, every, hot, knows, responsible. Ya, nah kira-kira yang mana titik-titik di sini yang jawabannya adalah ini. Ya, pilihannya ada di atas. I give you one example for number 1. Yes, I know. It isn't usually blah 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 at this time of year. Kira-kira apa? Ya, saya tahu. Tidak biasanya titik-titik pada waktu ini di tahun ini. Kira-kira yang mana? Agree, better, every, hot, knows, atau responsible? Jawabannya yang iya, hot. Ya, saya tahu. Biasanya nggak panas nih, gitu ya, pada waktu ini pada saat di waktu ini di tahun ini, ya. Oke, so number 1, the answer is hot. Oke, berarti nanti number 2, 3, 4, 5, 6, coba pilihlah sendiri yang mana. First one. Okay, so far you got what you need to do for the conversation, the exercise. Jadi udah tahu ya exercise number 1 itu gimana ngerjainnya, nanti exercise number 2-nya gimana, ya. Okay, and then the other one, there's also another question and answer. Nanti ada juga pertanyaan yang ketiga. We also start conversation with questions. Nah, biasanya itu ketika kita ngobrol ya, kita juga mulai percakapan itu dengan pertanyaan katanya. Nah, sekarang kita cocokkan pertanyaannya sama jawabannya. Okay, there are 6 questions here. Ada 6 pertanyaan. The first question katanya, what do you think of our country?
Biasanya nih kalau misalnya tamunya atau rekan bisnisnya dari luar negeri gitu ya, pasti ada pertanyaan, what do you think of our country? Apa yang kamu pikirkan tentang negara kami? Nah, kira-kira nih kalau gitu jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, D, E, or F? Kira-kira yang mana nih? Jawabannya yang A ya. It is very nice. I really like the people and buildings. Wah, bagus negaranya gitu. Luar biasa, menyenangkan ya. Saya sangat suka orang-orangnya dan juga gedung-gedungnya gitu. So number 1 is A. How about number 2? How about number 3? Ya, coba. That's all the answer. Next, okay, we choose that only. Ya, nanti you can check the exercise on your V-class. Jadi nanti langsung jawab aja pertanyaan di V-class seperti itu. Saya udah jelasin ya, gimana cara jawabnya. Sekaligus you understand how to make a small talk with the people that you just meet, especially on business situation. Ya, oke. Sekarang kita lanjutin ke materi Unit 1.3, Countries and Nationalities. Nah, karena tadi tuh ada salah satu pertanyaannya kan bilang kalau misalnya rekan bisnisnya dari negara lain, ya kan? Nah, sekarang you should know also that countries and nationalities is different. Ini biasanya kita suka salah. Nama negara sama nama keluarga negaraan itu beda. Jadi kalau misalnya negaranya Indonesia, orangnya, keluarga negaraannya itu Indonesian. Ya, sama nih ada beberapa kata yang negara-negara lainnya. Contohnya, kalau Britain, what is Britain? Apa Britain? Ya, Britania, Inggris gitu ya. Nah, orangnya itu bukan Britain people, bukan English people, tapi bilangnya British. Ya. Nationality-nya British, keluarga negaraannya British. Nama negaranya United States. What is United States? Iya, Amerika. Ya, orangnya itu American. Ya, I am an American. Artinya saya itu orang Amerika. Bukan bilangnya I am an United States. Ya salah, gitu ya. Karena kalau United States itu negaranya. Nah, sama nih, China. Kalau orangnya Chinese. Ya, makanya kan bilangnya I am a Chinese, bukan I am a China, gitu ya. And then Germany, German. Italy, Italian. Spain, Spanish. France, French. Ini bacanya France, ini bacanya French. Ya. Greece, Greek. Poland, Polish. Wait a minute, kalau ini tahu semua. Kalau Greece apa Greece? Negara mana Greece? Iya, Greece means Yunani, ya. And then Poland, Polish, Polandia gitu ya. Ireland, Irish. Switzerland, Swiss. Russia, Russian. Portugal, Portuguese. India, Indian. Japan, Japanese. Indonesia, Indonesian. Ya, oke. Biasanya ada pertanyaannya gini. Where are you from? Dari mana kamu berasal? I am Russian. Saya orang Rusia. I am from Moscow. Saya dari Moskow. Misalnya ada pertanyaan untuk orang India. Nah, where are you from? Terus dia bilang, I am Indian. Saya orang Indian. Keluarga negaraan saya Indian. Berarti I am from India. Saya dari India. Bisa nggak Miss ya kalau misalnya keluarga negaraannya Japanese, tapi dia berasal dari Ireland? Ya bisa aja. Nah, itu yang orang punya keluarga negaraannya dari mana, tapi negaranya di mana. Nah, bisa terjadi itu. Nggak selalu orang Japanese itu from Japan, gitu ya. Nah, itu bedanya nationality sama country or nation, ya. Keluarga negaraan sama negara. Oke? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Is George Clooney Spanish? No, he isn't. He is American. Apakah George Clooney adalah seorang ya yang berkeluarga negaraan Spanyol? No, he isn't. Bukan. He is American. Ya, seorang yang berkeluarga negaraan Amerika. Ya.
Is Guinness from Portugal? Apakah Guinness dari Portugal? No, it isn't. It's from Ireland. Tidak, tapi dia berasal dari negara Irlandia. Nih, tapi dia nggak selalu nanyain orang, bisa juga nanyain lain nih. Are pizza and pasta from Poland? No, they aren't. They are from Italy. Apakah pizza dan pasta dari Polandia? No, bukan. Tapi dia dari Italy. Oke. Dan verb be, kemarin udah saya jelasin, nanti silakan nanti di-review lagi aja tentang verb be. Nah, sekarang the next one is this is. Ini grammarnya yang mau kita pelajarin. Possessive adjective. Tapi kita nggak cuma pelajarin possessive adjective, saya mau jelasin semuanya biar ingat. Ya, bahwa nih ada clue-nya. Ada I, you, he, she, it, pasti udah ingat semuanya ya. You do it when you are on junior or senior high school, gitu ya. Pasti masih ingat lah pelajaran SMP sama SMA-nya ya. Nih latihannya nanti. I'll show you this. Okay. Just imagine that this is the whiteboard ya. Okay. Personal pronoun. Ayo apa? Personal pronoun itu sama seperti kata ganti dalam bahasa Indonesia. Pasti kalian sering mendengar ini nih, yang bagian subjeknya saja. Ada I, ada you, ada we, ada they, ada she, ada he, dan ada it. Ketika dia jadi objek, I berubah jadi me, you berubah jadi you, we berubah jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Ketika dia possessive adjective, menyatakan kepunyaan, jadinya my, you-nya jadi your, us-nya jadi our, them-nya jadi their, her-nya jadi tetap her, him-nya jadi his, it-nya jadi its. Artinya apa? Kalau si I, me, my artinya adalah saya, adalah kata ganti untuk saya. You, your adalah kata ganti untuk kamu. Okay, and then we, us, our adalah kata ganti untuk kami atau kita. Ya. They, them, their adalah kata ganti untuk mereka. She, her, adalah kata ganti untuk dia atau biasanya diomonginnya. Yang jenis kelaminnya itu adalah perempuan. And then we have he, him, his. Ya, he, him, his itu untuk dia atau ujungnya ada nya gitu ya, dengan jenis kelamin laki-laki. Kalau it, its itu artinya dia atau nya ya, selain manusia. Oke. Okay. Now let me explain to you. Saya jelasin dulu. Maksudnya apa ini? Oh, wait a minute. Oke. This one. Kalau misalnya si subjek gitu ya, itu selalu letaknya di awal atau di depan kata kerja. Kalau nggak ada kata kerja, kemarin pakai apa? Pakai to be. Gitu ya. Kalau si objek itu setelah awal, tadi di awal atau di depan atau sebelum. Nah, kalau yang objek ini dia letaknya sesudah kata kerja atau sesudah. Nah, kalau dia si possessive adjective ini untuk menyatakan kepunyaan. Jadi dia akan menyebutkan barang atau sesuatu yang dia miliki. Oke, contohnya nih, saya beli roti. Oke, verbnya mana? Kata kerjanya yang mana? Beli kan? Oke, sekarang kata kerjanya ini beli. Nah, ada kata saya. Sayanya ini pakai I, me, atau my. Nah, karena dia letaknya sebelum beli, berarti di sini pakainya I. I buy bread. Tapi kalau misalnya kamu melihat saya di kelas.
Sekarang ada kata melihat. Melihatnya ini kan verbnya, ya kan, kata kerjanya. Nah, letaknya yang sebelumnya ini kamu, berarti dia subjek. Subjeknya karena di depan berarti you. Melihat si. Nah, sayanya pakai yang mana? I, me, atau my? Lihat, sayanya kan letaknya setelah. Sesudah kata kerja. Berarti kalau sesudah, berarti dia pakai yang objek. Yang objek yang mana? Me. Makanya you see me in the class. Jangan bilang you see I. Salah bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, kalau misalnya yang ini. Buku saya sangat mahal. Ayo. Buku saya. Nah, sayanya ini gimana? Miss letaknya di depan. Gitu ya. Karena di sini nggak ada verb, berarti dia pasti pakai to be. Tapi lihat nih, buku saya. Ada bendanya, ada barang yang dia miliki. Jadi sayanya ini bukan I, bukan me, tapi dia pakai yang my, possessive adjective, kepunyaan. Berarti di sini bilangnya my book. Very expensive. Kalau masih ingat pelajaran kemarin, ini kan nggak ada kata kerja, berarti harus pakai to be. Karena bukunya ini satu, berarti to be-nya is. Okay? Okay, I give you another example. Mereka menyakitinya. Okay, ayo. Verbnya yang mana? Menyakiti kan? Oke. Si merekanya ini ada di depan, berarti dia subjek. Mereka subjek berarti they. Berarti they. Menyakiti hurt. Nah, nyanya ini misal Miss bilang nyanya itu adalah perempuan. Ya, nyanya perempuan, letaknya kan setelah, ya kan? Setelah verbnya. Berarti setelah verb berarti dia her, ya, objek. Nah, jadi they hurt her. Kalau saya mengambil bukunya. Oke, sayanya kan di depan tuh, berarti subjek. Subjek kalau saya, I, mengambil, take. Bukunya, nah kepunyaan kan, kalau kepunyaannya laki-laki, nah, tapi possessive adjective kan, karena ada bendanya, berarti pakainya his, bukan him, ya. Jadinya I take his book. Kalian tuh selama ini suka buat status, itu salah. I take him book, I take her book, gitu ya. I take he book. That's wrong. Nah, the good one, don't forget kalau di depan pakai subjek, kalau setelah verb pakai objek, kalau menyatakan kepunyaan pakai possessive adjective. Ya. Nah, let's see this one. Oke. Nanti gini. She is from Russia, titik-titik. Name is Sevitiana. Dia dari Rusia, titik-titik. Namanya ya adalah Sevitiana. See? Let me make it bigger. Namanya, berarti kepunyaan kan? Nah, kepunyaannya. Terus dia she, kepunyaannya gitu ya, perempuan. Yang mana? Nya, perempuan, terus possessive adjective, berarti pakainya yang her. So that's why the answer is her. Berarti jawabannya adalah her. She is from Russia. Her name is Tina. Okay? Do you understand? Okay. If you have any question, you can ask me through our WhatsApp group. Yeah. And after this, after you watch the video and you download this material, you can download this material, and this material by using your vClass. And after that, please answer the exercise just like class meeting. You can directly answer it there. Jadi nanti kalau udah selesai semuanya, silahkan download materinya. Setelah nonton YouTube ini, download materinya, lalu kerjakan exercise-nya. Ya, okay. That's all that I can explain to you this meeting. Thank you very much for watching, and see you next meeting. Bye.